kemampuan amaliyah kita masing-masing. Saat itu mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah pengajian tentang kewajiban mudah-mudahan kita bisa memahami hikmah dari itu. Yang kedua, kita mengajar campur bapak ibu kalian kami kepada seluruh semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama'i wal wali Allah Syekh Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Baqi Haji Kandung dan Masyuri Sasrawi wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Liwadati Sudarmo Pintar Mukarya wa ila arwahi jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah desa Sadahayu. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustaz, sekeluarga, Mas Ferry, Mbak Nun, para kasepuhan sadayana, Bapak Imam Masjid, Ketua BKM, Ketua BPD, anggotana, Bapak RT, Bapak Kadus, Bapak kasepuhan, Bapak manten, para ustaz, para ibu-ibu, para alim ulama sadayana jamaah, semoga rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, karena hanya segala pujian bagi Allah, karena sejatinya yang memerankan semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang pantas dipuja dan puji adalah Allah, yang muji pun Allah, yang dipuji pun Allah. Kita makhluk sejatinya tidak pantas sedikit pun mengharapkan pujian apapun. Maka sebagai wujud syukurnya, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebarkan agama Islam, mengenalkan Islam, mengenalkan Allah kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya semoga menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema pada malam ini adalah jadikanlah Muharram ini momentum perenungan hati. Jadikanlah Muharram ini sebagai momentum untuk kita merenung. Sudahkah diri kita mampu untuk betul-betul bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita sudah diajarkan oleh beliau Bapak Ustadz, kita sudah diselamatkan dari syirik dhahiriyah. Tidak bosan-bosannya kami terus mengajak untuk jangan pernah merasa selamat, merasa aman ketika kita sudah bersih secara dhahiriyah.
Kita sudah tidak meminta pertolongan kepada makhluk. Kita tidak menyembah jin dan sebagainya, jimat dan sebagainya. Maka di Muharram ini mari kita sama-sama merenungkan diri kita. Sudahkah rohaniyah kita ini betul-betul hanya Allah yang ada di dalam hati kita, atau masihkah di dalam rohaniyah kita banyak sekali gambar-gambar, banyak sekali Tuhan-Tuhan tauhid di dalam hati kita yang wujudnya adalah nurullah. Apa itu nurullah? Yaitu cahaya-cahaya yang Allah ciptakan yang wujudnya sangat menyilaukan mata zahiriyah kita dan mata rohaniyah kita. Tanpa kita sadar, hati ini sudah sering tersilaukan oleh kesenangan dunia yang berupa wujudnya adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Minan nisa adalah wanita, wal banin adalah keturunan anak, qanatiril muqantarah adalah harta benda. Banyak hati kita yang masih sering kejejelan hal-hal yang menjadikan rohaniyah kita mata hatinya buta terhadap Allah. Wa man kana fi hadhihi akma, barang siapa yang buta mata hatinya di dunia, fahuwa fil akhirati akma, komo engke di akhirat luweh-luweh buta kepada Gusti Allah. Wa adhallu sabila, dan jalannya makin sesat meskipun secara zahiriyah ibadahnya luar biasa, tetapi ibadahnya itu tidak nyambung kepada Allah, frekuensinya tidak nyambung terhadap Sang Maha Kuasa. Karena apa? Terhalang, terhijab oleh nurullah tadi. Ibarat kita melihat matahari, tidak bisa kita melihat matahari karena tersilaukan oleh cahayanya matahari. Maka pada kesempatan 10 Muharram ini kita mengingat tentang peristiwa besar yang menjadikan kita harus mengambil pelajaran yang sangat luar biasa. Ingat ketika Nabi Adam alaihissalam dimasukkan oleh Allah di dalam surganya Allah. Di situ beliau hatinya masih sangat suci, belum terkotori oleh hal-hal apapun. Tetapi Allah mengujinya. Itu adalah af'alnya Allah, hak prerogatifnya Allah, menjadikan pelajaran seperti itu agar kita anak cucunya mampu mengambil pelajaran. Ada pesan yang disampaikan oleh Allah ketika diciptakan pasangannya Siti Hawa. Apa? Yaitu jangan mendekati apalagi memakan buah kuldi. Coba diangen-angen, apa iya sih buah kuldi itu apa? Buah kuldi itu adalah kesenangan dunia, syahwatut dunia. Ketika tadi rohaniyah yang masih suci, diciptakanlah istri. Coba ini rohaniyahnya bagaimana? Apakah masih murni menyawang hidupnya Allah atau kejejelan wujudnya istri? Coba kita merenungi diri kita. Masihkah rohaniyah ini kejejelan istri makhluk di dalam hati kita? Kalau istri merengut sing disawang masih makhluk, tidak nyawang sing merengutkan iku Gusti Allah. Lihatlah dia Allah di dalam dan di luar istri kita. Wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin, di dalam apapun, di setiap apapun sawang terus hidupnya Allah. Allah itu mengenalkan dirinya dalam setiap apapun, di dalam istri, di dalam anak, di dalam duit, di dalam harta, kemiskinan, ilmu, pangkat, jabatan, ibadah, bahkan kemaksiatan pun Allah mengenalkan dirinya. Tetapi seringnya hati kita hanya berhenti di wujud makhluk.
Ketaatan, hati kita hanya beri taat. Aku yang taat, aku yang hebat. Ilmu Allah titipkan kepada kita, berhenti aku yang paling ilmu, aku yang berilmu, aku yang alim. Harta, ketika Allah menguji kekayaan, merasa harta itu aku yang memperolehnya, itu merupakan suatu wujud nyata kemusyrikan yang besar di dalam hati kita. Karena apa? Pangkalnya adalah al-i'timad, yaitu pengakuan. Adanya pengakuan ketika engkau diberikan harta, penghasilan, maka itu diaku-aku. Yang memperoleh penghasilan adalah karena kemampuan dari diri. Lupa kita usaha karena digerakkan Allah, kita nyangkul karena dicangkulkan Allah. Kita ini hanya menjalani takdirnya Allah. Coba kalau Allah mentakdirkan kita miskin, kok kita milih kaya? Lah terus kemudian kekuasaannya Allah di mana? Inilah yang harus kita luruskan, akidah-akidah bahwa sejatinya kita ini hanya nerimo ing pandun, nerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong, ayo jangan silau oleh apapun yang Allah berikan. Taat itu datangnya dari Allah. Maksiat jangan tersilaukan oleh maksiat. Ingat ada WTS di zaman Rasulullah, ya, bagaimana mungkin dijamin masuk surga? Enggak masuk secara syariat, Bu. Enggak masuk secara syariat akal, Pak. Tetapi dengan iman, karena kita melihat Allahnya, oh beliau itu masuk surga karena apa? Hatinya senantiasa berkasih mesra dengan Allah. Aku masih ditakdirkan maksiat ya Allah, tetapi aku sangat takut kepadamu. Ini karena keterpaksaan yang harus aku jalani. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Aku yakin Engkau akan mengentaskanku dari kemaksiatan ini. Orang yang maksiat tetapi dirinya takut dan rendah hati kepada Allah bisa menjadikan dirinya jalan ke surga, daripada orang yang ahli ibadah tetapi di dalam hatinya bercokol, akunya yang ibadah. Nauzubillahi min dzalik. Ayo upgrade iman kita. Jangan lagi kita hanya berfokus di dohiriyah, tetapi jangan melupakan rohaniyah kita. Ketika Nabi Adam sudah mulai kejejelan buah kuldi, maka dipisahkan, Bu. Karena apa? Allah Maha Pencemburu. Hati-hati ketika kita disandingkan dengan istri, anak, donya brono, tetaplah rohaniyah kita menyawang Gusti Allah. Agar apa? Tidak dipisahkan. Kenapa kok Nabi Adam dipisahkan? Kenapa diturunkan di bumi tidak satu tempat? Itu ada pelajaran yang luar biasa. Ketika Allah menghendaki Nabi Adam itu menyadari, ini kuntu minadz zalimin. Ketika disitulah, ketika dipertemukan kembali, Nabi Adam menyadari, oh yang harus aku cintai hanyalah Gusti Allah. Kalau sudah seperti itu dipertemukan lagi, Pak. Bertemu lagi dengan Siti Hawa, aman. Kekepna tetap nyawang Gusti Allah. Bersamanya, bersendaguraunya, marahannya, dan lain sebagainya, apapun yang Allah tampilkan, hatinya tetap merasakan hidupnya Allah. Tidak lagi memakan buah kuldi. Inilah hal-hal yang sepele, tetapi di dalam rumah tangga kita sendiri aja kita masih gagal prakteknya. Tetapi meskipun masih belum berhasil, teruslah fastaqomu, tancapkan terus zikir yang merasakan hidupnya Allah di dalam setiap apapun. Zikir yang menyatakan adalah hidupnya Allah yang menggerakkan semuanya. Yang kedua, peristiwa yang kedua adalah diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir bandang. Kalau hanya cerita, kita tidak akan mengambil hikmahnya.
tetapi ayo sama-sama kita mengambil hikmah. Ketika Nabi Nuh membuat perahu, Pak, disengserikan ku jalma-jalma teh. Gitu nya ceritanya nya. Eta sih karena naonan ketika musim kemarau nyieun perahu dina gunung jeung naon cek jalma teh. Tetapi karena itu adalah orang yang masih buta, wajar cek Allah. Buat apa menerima ilmu dinul haq? Ya, keduwuren itu belum saatnya, itu bahasa nafsu, Pak. Jangan engkau ikuti. Ingat, justru mengenal Allah itu adalah awal beragama. Lah gitu nggih? Awaluddin ma'rifatullah. Ingat tentang kaidah itu, jangan tertipu lagi. Justru itulah pondasi besar agar ibadah kita nyambung terhadap Gusti Allah. Salat kita nyampe kepada Allah. Zikir kita, minum kita, nyangkul kita, itu semua ibadah. Kalau kita tidak mau menerima ilmu dinul haq ini, malah nyengserikan, silahkan menerima resikonya, yaitu tergerus banjir bandang yang wujudnya adalah kesenangan dunia. Sing alim silahkan lanjutkan rumangsa alim. Sing ahli ibadah silahkan tertutupi oleh ibadahnya. Sing ahli ilmu, ahli anak, ahli kokolot, ahli apapun, ahli hikmah sekalipun, itu semua menjadi hijab yang sangat tebal hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mengajak, ayo merapatlah di dalam perahu dinul haq ini yang akan menyelamatkan rohaniyah kita dari terjangan syahwatud dunia yang terus menggelora di dalam kehidupan kita. Ingat, istri merenggut aja kita sudah sering lalai terhadap Gusti Allah. Lah gitu nggih. Bapaknya datang dengan membawa uang 10.000 tok yang biasanya 100.000. Itu saja hati kita sudah tersiksa. Lah gitu nggih. Karena apa? Hati kita tidak melihat hidupnya Gusti Allah. Coba gunakan terus zikir itu. Az-zikru bisiril asror. Zikir yang terus nyawang hidupnya Allah. Sing bawakan duit iku sejatinya Gusti Allah. Sing gerakkan bapaknya dapat segitu pun ya Allah. Dapat banyak pun ya Gusti Allah. Sehingga rohaniyah kita adem ayem, Pak. Itulah ketika diuji sabar, ketika diuji kaya tidak sombong, diuji taat tidak berbesar hati, diuji maksiat pun tidak lalai terhadap Gusti Allah. Maka ayo bersatulah di dalam ikatan ini. Jangan pernah mundur satu langkah pun. Meskipun dohiriyah sibuk, dohiriyah banyak halangan rintangan, secara rohaniyah tetap nyambung ilmu, Pak. Nyambung tauhid, Pak. Nyambung rasa kita terhadap Allah melalui guru-guru kita. Seringlah bertawasul mendoakan almarhum guru kita Bapak Ustadz Dewan Hadi Sudarmo, Mbah Kiai Haji Gandung, sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang selanjutnya, peristiwa yang ketiga yang terbesar, teragung adalah yaitu diselamatkannya Nabi Yunus dari perut ikan. Ya. Itulah, Pak, resiko menjadi seorang penyampai itu. Nek maju ditolak ya lumayan, nek mundur pun juga ada resikonya, Pak. Maju itu ya resikonya besar, mundur apalagi karena sudah dideklarasikan oleh Allah di dalam hatinya, termasuk kepada jenengan semuanya yang wujudnya warasatul anbiya. Maka maju yo ada resikonya, mundur yo ada resikonya. Lah gitu nggih. Perjuangan Bapak dilanjutkan, ada resikonya, tantangannya. Mundur itu pun juga ingat ada resikonya. Tinggal pilih mana. Cek saya mah lanjutkan. Insya Allah digolongkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Yunus mutung, Pak. Karena apa? Proses. Masih la ilaha illa anta. Menyawang aku yang dakwah,
Gusti Allah sing menetapkan iman dan takwa. Ketika dakwah ratusan tahun umatnya nggak ada yang nerima, aku tak plesir aja, tak tinggal aja umat. Naik perahu di dalam lautan bersama orang itu, ada ombak yang besar, dikundi harus ada satu orang yang keluar. Muncul pertama Yunus, kedua Yunus, ketiga Yunus. Aku kan ulama, kenapa kok aku yang ditakdirkan harus kecemplung laut? Nah ini Pak, nek mundur itu seperti ini, tetap ada resiko dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuklah di dalam kegelapan, perutnya ikan hiu atau paus terserah, sing penting hatinya masuk dalam kegelapan syahwatun dunia, nggak ikut jihad, nggak ikut berperang, nggak ikut menegakkan dinul haq di manapun yang Allah kehendaki. Mundur itu pun artinya sedang ditelan oleh perut ikan yang sangat dalam. Apa wujudnya? Kesenangan dunia. Maka Nabi Yunus apa Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sungguh aku yang zalim ya Allah. Sungguh yang memerankan dakwahiku ya Engkau, yang menghendaki beriman dan bertakwa juga Allah. Setelah itu baru tauhidnya Nabi Yunus menuju tauhid yang tertinggi, yang puncak, yaitu la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain Allah di dalam hatinya. Maka ayo pelajaran Nabi Yunus ini menjadikan kita semangat, menjadikan kita semakin bergelora, bergerak menjadi contoh di masyarakat, menjadi orang yang terbebas dari siksa api neraka. Tidak ada ceritanya kita menjadi orang yang berebut, orang yang menyikut, orang yang menjelekkan, orang yang panas-panasan. Allah hadapkan apapun, jadi apapun, hati kita tetap adem ayem, karena sing nyawang sing disawang pun ya Gusti Allah. Itu pun Pak, itu ujian yang berat. Karena apa? Di dalam gelap gulitannya perut ikan itu luar biasa Pak. Nggak bisa kumpul anak, kumpul istri. Karena apa? Dalam kegelapan yang luar biasa. Maka dengan adanya itu Nabi Yunus kholwat. Kholwat itu merenung. Nabi Musa pun juga sama, kholwat 40 hari. Maka kita pun juga harus melaksanakan. Kalau Rasulullah itu tahajud, ya. Kalau Rasulullah tahajud, kalau ketika Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kita pun juga harus sama. Sejatinya kita pun setiap detik, setiap waktu sedang dikejar-kejar oleh Fir'aun. Bener nggak? Bisa jadi kita zikir, ingat Allah hanya pada saat habis sholat, hanya pada saat menerima musibah, hanya pada saat sholat, bahkan sholat pun belum bisa sholat khusyuk. Tetapi ingat, hanya dengan zikir rasa, az-zikru bisiril asrar, yaitu zikir yang menyatakan Allah, merasakan Allah, mentajalikan Allah, mulai dari wal awal wal akhir, wal zahir wal batin, itu semua adalah Gusti Allah. Jangan engkau cari Allah Pak. Bagaimana Allah engkau cari? Allah itu enggak jauh. Mengapa ikan kok mencari air, sedangkan ikan itu ada di dalam air itu sendiri? Tak gitu nggih? Engkau merasa enggak sedang di dalam ketuhanannya Allah? Tidak merasa. Karena apa? Tauhidnya la ilaha illallah. Allahnya sebatas nama, jauh, tidak tahu di mana. Sehingga apa? Kita hanya mengharap dan mengharap. Ingat Pak, upgrade tauhid kita dengan membersihkan semua penghalang-penghalang tadi, insya Allah naik menjadi la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, semakin dekat la ilaha illa ana. Ikan tidak lagi mencari air karena sudah terselimuti oleh air itu sendiri. Ya.
huwal awal wal akhir wal zahir wal batin Al-Hadid ayat 3. Maka jadikanlah Al-Kahfi 110 pegangan kita. Wa man kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa terhadap Allah, falyamal amalan soleh, kerjakanlah amal yang soleh. Apa itu? Sholatmu, ibadahmu, minummu, kekepmu, nyangkulmu harus engkau barengi dengan zikir yang merasakan mentajalikan, menghilangkan keakuan. Itulah baru dinamakan amal yang soleh. Amal yang masih ada pengakuan, munculnya ingin dipuja-puji, berarti belum amal soleh. Mengharapkan makhluk yang wujudnya surga pahala, secara syarat boleh, tetapi karena dirimu sudah di-upgrade, tinggalkanlah. Itu adalah tauhid, itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita adalah wala yusrik bi'ibadatihi rabbihi ahada. Tidak bosan kami menyampaikan. Wala, dan janganlah yusrik, menyekutukan, menduakan, menjadikan tujuan-tujuan, memiliki tendensi, memiliki keinginan, memiliki harapan. Wala yusrik bengibadati, dalam ibadahmu, sholawatanmu, zikirmu, ngajimu, tahajudmu, duhamu, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau didudukan di makom am, syariat tidak masalah, karena itu sesuai makomnya masing-masing. Apa iya kita selamanya di situ? Kan tidak ya Pak nggih. Ingin semakin di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh saya analogikan, jika engkau ingin ketujuan Allah, kalau mau naik pesawat tidak bisa nolah-noleh Pak, nggak bisa mampir dangdutan, nggak bisa mampir ayak orjenan, ayak pasar, nggak bisa. Tetapi jika dirimu naik motor, bisa mampir dulu, pengen jajan ke pasar, pengen ibadahnya karena keduniaan, pengen ibadahnya rezeki lancar, pengen usahanya, kewibawaan, pangkatnya, derajatnya, itu namanya mampir-mampir. Tujuannya tetap Gusti Allah, enggak masalah. Sing dadi masalah nek mampirmu kesuwen, mampirnya kelamaan sampai lupa tujuan utama. Maka kami mengajak dengan ilmu dinul haq ini, ayo biar kita secepat buruk kalbarki, secepat buruk, maka gunakanlah adzikru bisiril asror, sawangan Gusti Allah. Sing niatkan, sing laksanakan hanya untuk pun tujuannya juga hanya untuk Gusti Allah. Pengakuan kita di mana? Tidak ada. Kita itu la haula wala quwata illa billah. Wujudnya kalau ada orang yang belum bisa puasa, belum bisa ngibadah, enggak jengkel. Kalau masih jengkel berarti masih ayat pengakuan. Nah gitu. Cirinya sangat mudah. Maka orang yang betul-betul sudah nyampe kepada Allah, cirinya adalah la yarauda li anfusihim, tidak ada pengakuan dalam dirinya. Bal yusahiduna anal fa'il, yang sejatinya yang berperan beraf'al huwallahu ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak, ayo kita pelan-pelan kita terima dinul haq ini, kita terima, kita pasrahkan semua kepada Allah. Semoga kita di dalam naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga di tahun depan kita senantiasa diampuni oleh Allah, di tahun sebelumnya juga diampuni oleh Allah, dan senantiasa kita dibuka lebar-lebar hati kita untuk menerima ridhonya Allah, dibersihkan hati kita, dan juga senantiasa kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa fit dunya, selamat fit dunya wal akhirah, dan semoga kita dijadikan jihad-jihad, orang yang tetap semangat menegakkan agama di Sadahayu ini, dan semoga Sadahayu ini semakin baldatun thayyibatun wa rabbun hafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian hampunten seageng-agengna manakala ada kekurangan, kekhilafan, ketidaksopanan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam rangka mengingatkan diri kami pribadi dan kita semuanya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian oleh Bapak Ki Ahyani.